Ayo bersolawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli salim ala sayyidi wa habibi tabibi qalbi wa jasadi Sayyidi Rasulillah Muhammad bin Abdil As-Sadiqil wa alihi wa sahbihi ajma'in. Lagu itu hafal nggak? Wajib bersyukur itu. Ya, lagu wajib atau lagu ilmi kan? Kita nadanya ketinggian tuh. Kita wajib bersyukur segitu ya. Alwan, apal? Ya, 1, 2, 3. Mbak apal kan? Seberapa nadanya? Kita wajib bersyukur. Kompak, bisa menuntut ilmu karena berkewajiban untuk mencari ilmu. Tidak boleh berhenti untuk mencari ilmu walau usia kita sudah terlanjur tua, agar bisa mengerti hidup di dunia ini, lalu mendapat gelar berkah dari Ilahi. Tolabul ilmi faridotun kulli wa muslimat minal mahdi ilallah minal mahdi ilallah di minal mahdi ilal minal mahdi ilal. Kita tepuk tangan untuk anak-anak kita yang punya anak. Yuk tepuk tangan untuk anak-anak kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini puasa yang ke-19 ya guysnya ya. Alhamdulillah semalam nuzul Quran, yaitu Al-Quran yang kita pegang, Al-Quran yang kita pelajari ini turunnya di bulan Ramadan ya. Apa namanya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan itu, syahrun itu bulan, Ramadan bulan Ramadan. Syahrul Ramadana fihil Quran. Apa yang Ramadan itu turun Al-Quran. Untuk apa? Hudan linnas. Hudan itu petunjuk. Buat siapa? Linnasi, kepada manusia. Alhamdulillah kita sebagai umat Islam yang punya dasar pedoman Al-Quran yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang bisa menggantinya, karena sendiri Allah berfirman, innu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna, sesungguhnya Allah, nahnu nazzalna dzikra, telah menurunkan adzikra yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan aku sendiri yang akan merawatnya. Nah, atau menjaganya. Artinya menjaganya itu tidak ada akan yang bisa mengganti sekalimah pun. Satu ayat pun tidak ada yang berani mengganti. Bahkan yang berani mengganti itu akan berurusan dengan
hamba-hambaku, termasuk orang-orang yang punya kepentingan mempertahankan murninya Al-Quran. Alhamdulillah di perusahaan atau PT koperasi Mimbar Abadi ya, apa Mimbar Abadi? Niaga ya. Niaga Abadi. Ingat teman saya Mimbar Abadi. Ya. Niaga Abadi tidak ketinggalan mengadakan pesantren kilat. Alhamdulillah untuk ikut syiar dalam menjalankan bulan Ramadan, bekerja dan mengaji ya. Dan alhamdulillah dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan serta kita dalam rangka mau mengaji, mengisi daripada bulan Ramadan, syiar agama Islam. Alhamdulillah. Nah, kita pelajari yang selama ini, alhamdulillah, beberapa tahun kemudian, mulai dari mengenal bacaan idhar, idgham, ikhlas, dan sampai kita mengenal sedikit banyaknya tauhid, yaitu sifat-sifat Allah, sifat wujud Allah, terus nama-nama Allah atau hukum-hukum Allah yang sangat penting untuk kita amalkan bersama-sama. Maka saya akan ngajak pagi hari ini membaca surat-surat pendek dan dimulai dengan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Al-Fatihah itu artinya kunci atau membuka. Al-Fatihah bisa disebut dengan Sab'ul Masan atau 7 ayat. Nah, di situ surat Al-Fatihah adalah untuk membuka dari segala pintu kerahmatan. Karena di situ ada sujud syukur, ada alhamdulillahirabbil alamin, itu maknanya muji syukur kepada Rabb Tuhan yang menguasai seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Nir-Rahim. Ar-Rahman itu sifat Allah yang mempunyai sifat kasih dan sayang. Terus nomor 3, Maliki Yaumiddin. Allah yang merajai atau yang menjadi ratunya di hari pembalasan atau hari kiamat. Allah yang menguasai, Allah yang memiliki hari kiamat. Jadi semua orang saat itu berbondong-bondong bertanggung jawab ya atas apa yang dipercayakan di dunia ini. Lah, semua akan ditanyakan oleh Allah. Pada hari kiamat itu, hari pembalasan, rajanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam Al-Qur'an Maliki Yaumiddin. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah. Ini yang na'budu. Hanya kepada Allah saja kita menyembah. Terus wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah saja kita mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim artinya memohon petunjuk kepada jalan yang lurus. Tunjukkan kami Allah. Ihdina artinya tadi pakai non alif. Nah, itu kita. Tunjukkan kepada kami ya Allah siratal mustaqim. Sirat itu jalan, al mustaqim yang lurus. Tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah kau berikan nikmatan. Nikmat itu yang kemarin kita sebutkan yang turunkan kepada sahabat Sauban ya. An'amta alaihim itu yang mana ya Allah? Yang pernah nikmat diberikan kepada satu para nabi, nabiin, terus yang kedua para ahli siddiq. Apa tuh ahli siddiq? Ahli kejujuran. Terus nomor 3 syuhada, orang yang meninggal dalam rangka mati syahid. Yang terakhir adalah levelnya beramal soleh, yaitu solihin. Itu yang dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin, itu tadi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang kau benci. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang kau benci. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin.
dan juga bukan jalan yang tersesat atau jalan yang sesat. Itu terjemahnya kan semua kan? Ada ya? Nah, mari kita baca bersama-sama. Sepertinya hari ini terakhir. Sepertinya hari ini terakhir. Sudah dapat informasi dari Pak Suwandi, Ustadz. Insya Allah hari ini hari terakhir. Sampai motivasi tentang berilmu, motivasi tentang bekerja, motivasi tentang bagaimana nanti Lebaran itu bisa berbagi. Lah ya, berbagi itu kalau sudah ada kucuran dari atas ya harus bisa berbagi. Bagaimanapun rakyat kecil, orang-orang biasa seperti kita-kita ini memang mendoakan tugasnya, mendoakan kepada orang-orang yang menjabat sebagai pemegang peran. Sesungguhnya tuh doa bidoa itu bagian daripada tugas. Ternyata orang yang mendoakan itu bagian daripada tugas. Lah, supaya apa? Supaya orang yang punya perusahaan, orang yang punya dermawan, punya ekonomi itu hatinya bisa merasa terangkat dan terdorong ya, terdorong untuk selalu tidak lupa. Karena Rasulullah juga Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di dunia ini tuh ada 4 komponen yang bertugas. Yang pertama kali orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu itu warisan daripada Nabi, yaitu alim ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu warisan para nabi. Maka Rasulullah mewariskan kepada alim ulama. Yang nomor 1. Yang nomor 2 adalah para pemegang peran negara atau umaro ya, umaro ini dia mempunyai wewenang untuk memimpin negerinya sesuai dengan kebijakan yang disepakati melalui DPR gitu. Karena DPR itu wadah untuk menyuarakan mewakili para rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Lah, dewan itu yang mewakili di tempat majelis musyawarah. Kemudian semua pasal-pasal itu dibikin, tugasnya untuk menyampaikan, terus kemudian nanti setelah dibikin pasal diawasi, ya toh? Yang mengawasi siapa? Ya DPR juga. Kemudian setelah mengawasi dia juga nanti merevisi. Kira-kira undang-undang itu tidak baik, ya diganti dan dibikin lagi gitu. Jadi tugasnya DPR itu memutuskan atau membuat pasal, terus mengawasi atau membuat anggaran juga itu. Itu 3 pasal itu dewan. Nah, pemerintah kepala negara itu memang panglimanya dari semua rakyat termasuk dewan dan sebagainya. Tapi sepanjang dia tidak melanggar aturan masih dipakai. Tapi kalau melanggar aturan nanti dewan yang mewakili rakyat dia akan bisa memecatnya melalui musyawarah atau dimasgulkan. Maka harus hati-hati, seorang pemimpin tidak boleh a priori atau sakarpe dewek bahasa Jawa ya. Bahasanya sakarepnya sendiri nggak bisa. Lah yang nomor 3 dermawan. Dermawan itu orang-orang yang mengelola aset negara. Kalau yang di negara itu namanya BUMN atau ASN. Tapi kalau di swasta PT ya atau batu bara, minyak, pokoknya yang mengelola di dalam tanah, di air dan sebagainya itu di luar negara, swasta ya, swasta dibagi 2, BUMN yaitu termasuk semi pemerintah, atau orang yang punya PT ya dilindungi hak-haknya oleh negara. Sesungguhnya kayak negara Malaysia itu ya, kita itu harga itu ditentukan dari atas. Harga itu contoh misalkan kita jualan minyak sayur, itu yang menentukan pemerintah. Karena pemerintah tahu ongkosnya orang yang bikin produksi minyak, pupuknya dan semuanya itu udah dibatasi oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu mengerti. Makanya kalau pemerintah itu dolim, dia memberikan
Harga pupuk itu mahal, nggak boleh karena harga pupuk itu disediakan oleh pemerintah dan digunakan untuk Pak Tani, dibutuhkan untuk Pak Tani supaya subur dan sebagainya. Dan itu tahu, karena dalam Islam itu orang yang nanam padi dan dia cuma menanam doang tapi punya dari Allah seperti hujan, gitu, terus dan lain-lain sebagainya itu ini nanti bayar zakatnya separuh. Tapi kalau kita nanam, dikerjakan, pakai pupuk dan sebagainya, terus dipotong itu, kita bayarnya cuma zakatnya 2,5%. Karena banyak yang capek ya toh. Tapi kalau kita nanam terus langsung ditinggal kok bisa subur. Mendukan air dari laut, air dari hujan. Itu zakatnya gede. Karena kita cuma merawat doang lewat nanam doang di situ. Sama dengan pemerintah yang sudah menyediakan pupuk, terus nanti hasil panennya kamu udah untung karena kamu saya prediksi beli pupuknya sekian, terus dalam sebulan sekian, maka kamu harus saya beli sekian, aku tabungkan di KUD apa namanya itu. Insya Allah kalau itu yang terjadi nikmat. Tapi ini udah campur tangan orang-orang yang punya kepentingan beli barang-barang ditampung, nanti kalau sudah tidak ada lagi barang baru diecret-ecret keluarnya, lah itu namanya permainan. Nah ini yang tidak bisa diawasi, ya itu udah dolim itu. Sesungguhnya kalau seperti Malaysia itu diawasi, karena transportasi kalau hilang lada lebih seperti di bensinnya tinggal nyantat, ya semuanya pakai fasilitas negara. Kalau masalah transportasi kita hanya jual produk sama nyari langganan, tuh nikmat itu. Nah subsidi silangnya ada ke transportasi. Kenapa Indonesia kok jadi mahal? Karena transportasinya orang yang beli sekian lewat pulau aja udah ada paket sekilat, ada tambahan transportasi ya tambah mahal. Nah itulah pemerintah harus turun. Nah kenapa pemerintah nggak bisa seperti itu? Sudah banyak campur tangan yang tidak baik. Maka Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydina." Rusaknya daratan dan lautan, fil bahri itu daratan, wal bahri dan lautan. Bima kasabat aydinas, karena campur tangan manusia. Melipat, mengkusutkan ya. Pokoknya mengatur cara-cara yang tidak benar dipakai sama dia. Harusnya dia harus sadar sesadar-sadar supaya jadi berkah. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kalau ini yang akan kita laksanakan, insya Allah semua rakyat jadi nikmat. Tapi tantangan akhir zaman ini sangat luar biasa. Banyak orang mendaftar polisi aja bayar banyak, ada juga yang tidak, tapi banyak kan pada diintimidasi. Jadi yang tidak pinter jadi malah jadi, yang pinter jadi malah nggak jadi. Banyak sekali yang terjadi error seperti itu, banyak yang terjadi. Maka di saat kita menyampaikan yang seperti ini nih, supaya nanti didengar oleh para pemimpin, pentingnya kita ini kerjasama yang baik. Karena 4 komponen itu tadi yang saya bilang, orang yang berilmu, pemerintah, terus para ahlinya, para dermawan itu juga harus kerja sama. Yang terakhir para fuqara wal masakin. Apa tugasnya fakir dan miskin itu? Mendoakan. Karena fakir dan miskin ini tantangan buat orang-orang yang dermawan untuk memajukan bagaimana imannya dia bisa nyala. Kalau nggak bisa ngopenin dengan yatim piatu atau fakir miskin, maka fakir miskin selalu ada. Tapi fakir miskin ini tidak lama. Ya, tapi fakir miskin selalu ada, ada karena proses ada itu untuk menumbuh semangatkan orang-orang yang mempunyai rezeki lebih, mereka supaya bisa hatinya hidup. Untuk itu mari kita supaya lebih berkah lagi, kita baca Al-Fatihah, kemudian baca surat-surat pendek. Yuk kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana suara mbak-mbaknya?
ihdinas siratal mustaqim. Enam harokat ya. Waladdallin. Itu namanya mat lazim kilmi musaqqal. Mat itu panjang, lazim itu wajib, kilmi itu kalimah. Musaqqal yang diberatkan, di mana ada tasdidnya. Jadi do itu kan ada kayak alis perempuan tuh. Ada alifnya, itu 6 harokat. Terus di atasnya lam ada tasdid. Itulah yang namanya musaqqal. Maka mat itu panjang, wajib itu wajib. Mat wajib atau lazim ya. Mat lazim atau mat wajib sama. Mat lazim kilmi. Kilmi itu rangkaian daripada alif bata. Waladdallin itu kan kalimah, sudah mengandung arti. Tapi kalau alif lam kan huruf hijaiyah. Maka kalau huruf hijaiyah bukan lagi kalimah. Maka di sini disebutnya kalimah. Mat lazim kilmi, karena waladdallin itu buat kalimah. Musaqqalnya di mana? Di tasdid. Terus digandeng ya. Mat lazim kilmi musaqqal. Masuk akal? Ya kan? Karena mat itu artinya panjang. Mat itu dawa. Maksudnya suaranya itu 6 harokat. Lazim itu wajib. Kilmi karena waladdallin ini sebuah mengandung makna, maka dibilangnya kalimat. Tapi kalau alif bata, alif lam mim huruf, maka rata-rata alif lam mim wa huwa alam bi muradi, Allah yang tahu maknanya. Makanya sebutannya alif lam mim. Itu belum kalimah. Tapi kalau waladdallin kalimah, maka disebut mat wajib kilmi musaqqal. Apalagi? Apa tadi? Mat lazim kilmi musaqqal. Mat itu panjang. Wajib kilmi itu kalimah. Musaqqal itu ada tasdid. Nah, tarik dulu 6. Dol. Nah, ini dol. Lol tasdid namanya musaqqal. Tasdid ya, musaqqal. Mat lazim kilmi musaqqal, panjangnya 6 harokat. Waladdallin. Nah, kalau beda dengan alif lam mim, ini mat wajib harfi musaqqal karena belum bentuk kalimah. Alif lam mim kan masih huruf hijai, iya, maka disebutnya bukan kilmi. Mat lazim harfi, huruf hijaiyah maksudnya, disingkatnya harfi musaqqal. Musaqqalnya di mana? Di mim, ya kan? Alif lam mim itu mat panjang ya, lazim itu wajib, harfi huruf hijai, iya, musaqqal yang diberatkan. Jadi enak. Oh, kalau begitu ini panjangnya berapa ya? Tetap 6. Cuman bedanya kalau tadi kalimah kali musaqqal, kalau ini harfi musaqqal. Kalau alif lam apa tadi? Harfi musaqqal. Kalau waladdallin kilmi musaqqal. Kilmi bentuknya bentuknya huruf hijaiyah. Ayo lanjut sampai alif lam mim, sampai mana tadi? Ya, alif lam mim, baca alif lam mim. 1 2 3. Alif. Tuh 2 3. Alif lam mim. Zalikal kitabu lil muttaqin. Ini kalau orang tahlilan sampai situ loh. Sengaja. Zalikal tuh 2 3. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima ilaika wa ma unzila min qablik
wa bil akhirati hum yuqinun. Ini ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baru al-Qamut. Ya, dicari dulu. Cari dulu biar seragam, bareng cari dulu. Ini Mbak belum ketemu. Niaga Abadi, Tangerang, Perum 2, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa 2. Niaga Abadi. Alhamdulillah mengadakan pesantren kilat setiap Ramadan. Yuk, takasur, ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Summa la tarawunna ilal yaqin. Summa lunna yawma idzin 'anil na'im. Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa. Stop. Kita maunya sampai wal 'asr insana lafi khusr. Ya, enggak apa-apa, ada ayatnya itu. 1, 2, 3. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi ya'malu wa addada yahsabu annama lahu akhlada kalla fil hutamah wa ma adra hutamah narullahil muqadah allati taqali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul alam taroh ya. Tadi sudah ya. Yuk lanjut. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Suara laki-laki diam, sekarang suara perempuan. 1, 2, 3. Alam taro 1, 2, 3.
يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Teruskan surat berikutnya laki-laki khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus laki-laki. Liila Quraisy. Liila fi Quraisy. Ila fihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Motor melihat. Ada enggak langsung tolong? Lanjut yo ya Mbak. Aman? Aman. Ayo Mbak lanjut Mbak. Apa tuh? Araita, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamna'unal ma'un. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Cewek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la a'buduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa Cowok. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Lanjut Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tahan dulu watab. Kalau langsung watab berarti kan kolkolah, nggak ada tasjid. Agak tahan dikit ya, sesuai teori kemarin. Coba cowok tabat 1 2 3. Tabat yada watab. Agak enggak, itu kan kalau watab itu langsung mantul nih. Karena ada tasjid jadi harus ditekan dulu. Watab
1, 2, 3 ulang. Tabbat yada Asik. Yuk cewek mbak cewek. Satu cewek. 1, 2, 3. Tabbat. yada Abi Lahabin wa tab. Terus lanjut. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Kalau itu langsung, kalau itu kasabu ya kan, karena nggak ada tajwid kan, sesuai teori. Ma agna juga emaknya kan 6. 1, 2, 3 cowok. Ma. Terus saya wa mara'atuhu hammalatal ijdiha. Lanjut perempuan. Bismillah. Al-Ikhlas. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada kol-kolahnya ya. Coba Al-Ikhlas. Ada mantulnya. Yuk cowok. 1, 2, 3. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kol-kolah mantul. Yang setengah mantul itu cuman lam yalid wa lam yulad, itu di situ kan di tengah-tengah jadi separuh. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu terakhirnya tetap kol-kolah kubro. Kalau kol-kolah sugro itu adanya di tengah-tengah kalimat. Lam yalid kan sedang dibaca, jadi mantulnya nggak boleh banyak, separuh. Namanya kol-kolah sugro, adanya di tengah kalimat. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu terakhir kol-kolah kubro. Coba Mbak, lam yalid 1, 2, 3. Lam yalid wa lam yakul. Ya, yang gede itu ya. Terus dibagi dua, Al-Falak sama Anas. Yang cewek dulu Al-Falak. 1, 2, 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza Wa waqab qabu wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Cowok terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul A'udzu birabbil nas malikin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dapat berkahnya khataman Quran. Dapat berkahnya khataman Quran dengan dari Al-Takasur sampai An-Nas. Surat yang terakhir 114 ya. Terakhir ya, surat yang 114 terakhir. Al-Fatihah yang pertama, Al-Baqarah 2 ya, ditutup yang terakhir kali Al-Falaq sama An-Nas. Harapan kita dengan muawwidzatain. Apa itu muawwidzatain? Iya, yang berlindung dua surat berlindung. Kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah. Lah di sini qul a'udzu birabbil falaq dulu, terus yang kedua Binas. Itu dua ta'awud, dua perlindungan. Alhamdulillah sudah kita laksanakan pesantren kilat lancar, alhamdulillah.
Kita memohon kepada Allah agar ke depan semakin sehat kita, semakin semangat ya, semakin bisa menikmati dalam keadaan kehidupan yang seperti ini. Terima, bersyukur. Walaupun negeri ini lagi gonjang-ganjing, kita doakan semoga aman, terkendali. Ya, karena sing melanggar ya biar menjalankan apa namanya? Yang melanggar biar apa namanya? Mendapatkan resiko ya. Ya, yang melanggar biar mendapatkan hukuman. Yang jujur biar makin baik supaya negeri ini makin baik juga. Amin. Allahumma amin. Kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin. Wa sallim barakata ala kulli sahabati ala rasulillah asmin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi menjelang siang ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini ya Allah, yang penuh dengan rahmat ini ya Allah, yang penuh dengan ampunan ini ya Allah, kami minta maaf yang sebanyak-banyaknya, kecil maupun besar, sengaja maupun tak sengaja. Semua kesalahan kami mohon dimaafkan ya Allah. Terutama kali maafkan kedua orang tua kami ya Allah, yang telah melahirkan kami, namun kami belum bisa membalas budi baiknya ya Allah. Kami hanya bisa mendoakan ya Allah, yang sudah di alam kubur sana, orang tua kami, kakek dan nenek kami, ampunkan segala kesalahannya ya Allah. Berikan tempat surgamu ya Allah, taman-taman dan penuh kenikmatan ya Allah. Kami sebagai anak yang belum bisa berbagi, namun Engkau telah memanggilnya ya Allah. Maka doa kami sebagai anak yang soleh ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala kesalahan kedua orang tua kami yang masih di dunia ini ya Allah. Berikan umur yang panjang, yang sehat, walafiat, bisa melaksanakan perintah-perintah-Mu dan meninggalkan larangannya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang taat ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada pemimpin-pemimpin kami yang jujur, yang amanah ya Allah, yang bisa memimpin rakyat-rakyat yang sedang membutuhkan keadilannya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan ya Allah kesehatan orang-orang yang dermawan, orang-orang yang selalu berbagi rezekinya kepada orang-orang yang membutuhkan. Berikan kami jauh dari huru-hara, jauh dari fitnah, jauh dari dengki, jauh dari dendam, agar kami bisa nikmat menjalankan hidup di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbing dan tuntun kami ya Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu supaya enteng dan ringan ya Allah. Berkahi keluarga kami ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat Engkau memanggil kami ya Allah, semoga kami dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Allahumma arham ummata Muhammad warzuq ummata Sayyidina Muhammad. Fa'fu ana ya rahim irhamna, fa'fu ana ya karim irhamna. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dirati wa'tini su'ali. Kabulkan hajat kami ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah. Engkau yang maha tahu, baik kami yang menyimpan atau kami yang tidak tahu ya Allah. Maka berikan tahu kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang sudah kita
aminkan dikabulkan oleh Allah. Dan di kedepannya nanti semoga kita selalu panjang umur, bisa berjumpa kembali. Sekalipun kalau kita pulang kampung semoga diberikan kelancaran, sehat walafiat, bisa kembali lagi berkarya. Tutup sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim.